Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-1 dengan muatan bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Ada 3 orang anak yang sedang berbincang-bincang. Salah seorang anak bertanya pada temannya apakah dia masih ingat tentang teks non-fiksi, dan temannya menjawab bahwa dia masih ingat tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah bacaan yang disusun berdasarkan fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Kalian semua juga sudah ingat lagi kan tentang teks non-fiksi? Berikut ini adalah contoh teks non-fiksi. Ada karya ilmiah, kemudian ada laporan berita, ada tulisan tentang sejarah, dan juga biografi. Nah, ini adalah contoh-contoh teks non-fiksi atau teks yang berdasarkan fakta. Teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa tersebut dengan mengidentifikasi teks tersebut. Lalu, bagaimana caranya ya mengidentifikasi teks? Berikut ini cara mengidentifikasi sebuah teks. Yang pertama, kalian bacalah terlebih dahulu teks tersebut dengan cermat. Setelah kalian baca, kalian catatlah ide pokok dari teks tersebut. Kemudian, kalian buatlah peta pikiran dan menuliskan beberapa kalimat dari ide pokok tersebut dalam peta pikiran. Sekarang kalian bacalah teks berikut ini dengan cermat ya. Nah, jika sudah selesai membacanya, kita akan coba mengidentifikasi peristiwa yang ada di teks ini menggunakan peta pikiran. Kita akan buat peta pikirannya dengan judul Berjalan sejauh 2,5 km demi air bersih. Di sini peristiwa yang kita dapat identifikasi pertama bisa melalui pertanyaan, apa peristiwa yang terjadi? Nah, di sini peristiwa yang terjadi adalah masyarakat Lamaknen Selatan kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kemudian, peristiwa berikutnya adalah berapa jarak tempat tinggal warga dengan sumber air bersih. Nah, ternyata jaraknya adalah 2,5 km. Dan di mana warga mengambil air bersih? Dari teks ini kita bisa mengetahui bahwa warga mengambil air bersih di Timor Leste. Jadi ini adalah pembuatan peta pikiran untuk mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja ya manfaat air? Sekarang kita akan mempelajari muatan IPA. Bumi adalah planet yang memiliki ketersediaan air. Makhluk hidup di bumi memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Air itu dibutuhkan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Berikut ini adalah manfaat air bagi tumbuhan, bagi hewan, dan bagi manusia. Di sini, bagi tumbuhan, air digunakan untuk fotosintesis. Karena tanpa air, di sini tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Karena salah satu bahan pembuat makanan bagi tumbuhan untuk fotosintesis adalah air. Nah,
fotosintesis ini menghasilkan karbohidrat dan oksigen yang sangat kita butuhkan. Kemudian bagi hewan, manfaat air adalah untuk minum dan untuk membersihkan dirinya. Sedangkan bagi manusia, air ini begitu banyak manfaatnya untuk keperluan hidup sehari-hari seperti untuk minum, untuk mandi, mencuci, memasak, mengairi sawah, kemudian juga untuk sarana transportasi, untuk membangkit listrik, dan masih banyak lagi manfaat air yang lainnya bagi manusia. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.